Berikutnya babun nadbi ila ityanis salah wal ilm wa nahwihima min al ibadat bis sakinati wal waqar. Bab anjuran dan sunnah sifatnya, yaitu saat kita hendak melaksanakan sholat, mendatangi masjid, melaksanakan sholat itu, ya, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain itu, hendaknya datang itu sekali lagi dengan menjaga sikap dan menjaga ketenangan. Tidak datang dengan tergopoh-gopoh, tidak datang dengan berlari-lari, ya, datang saja dengan berjalan. Tidak perlu berlari, tidak perlu tergopoh-gopoh, tidak perlu kesusu. Kalau mau nggak kesusu ya datang lebih awal ke masjidnya. Jangan dipres-pres waktunya. Ya, lalu berlarian ya sambil nafas masih tersengal-sengal kemudian dia sholat. Nah, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, jadi hendaknya kita saat hendak melaksanakan ibadat, datang ke masjid itu datang dengan sikap yang penuh wibawa, ketenangan, tidak dengan tergesa-gesa. Qala Allah Ta'ala, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Ayat yang dikutip dari surat Al-Hajj ayat 33, Allah berfirman, dan siapa orangnya yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya sikap pengagungan itu merupakan cerminan dari hati yang penuh dengan nilai-nilai ketakwaan. Jadi hanya orang yang hatinya, jiwanya dipenuhi dengan ketakwaanlah yang mampu untuk mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama. Apa di antara syiar agama? Masjid. Maka jika kita memuliakan rumah Allah, masjid, dengan apa saja? Dengan menjaga kebersihan, menjaga ketertiban di dalam masjid itu adalah dalam rangka ta'zim syiar Allah, mengagungkan syiar Allah. Salah satu syiar Allah itu adalah rumahnya yang berada di muka bumi ini, yaitu masjid. Dan tidak akan mampu melakukan hal itu kecuali dari jiwa seseorang yang hatinya dipenuhi oleh nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Jadi ta'zim itu merupakan cerminan ketakwaan. Apa syiar Allah yang lain? Salat. Kita agungkan salat, kita muliakan salat itu. Bagaimana caranya? Melaksanakannya dengan sesuai dengan tuntunan dan tuntutan agama. Kita ini harus punya keyakinan bahwa seyogianya dengan sholat itu seorang manusia muslimah sudah dapat mengatasi segala bentuk problematika kehidupannya. Tetapi kenapa masalah aja kita melaksanakan sholat, tapi kita tidak berbeda dengan yang lain, manusia yang lain. Bahkan manusia yang tidak melaksanakan sholat. Di mana letak kesalahannya? Nah, itu. Maka yang pasti, karena kita sampai hari ini, itu sholat tidak sesuai dengan tuntunan dan tuntutan agama. Tidak sesuai dengan format yang dilakukan oleh baginda Rasul SAW. Sementara Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Jika kita telah dapat melaksanakan salat sesuai dengan yang dilaksanakan oleh baginda Rasul, maka niscaya akan hadir dalam kehidupan kita apa yang telah Allah janjikan pada diri kita,
jika kita melaksanakan sholat itu. Contohnya misalnya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man hafadha 'ala sholati, siapa yang dapat melestarikan sholatnya, maka asya bi khairin, apa dampak yang akan langsung dia rasakan? Kata Rasul, maka pasti dia akan asya bi khairin, hidupnya akan baik, akan hidup dalam lingkup kehidupan yang baik. Dari aspek ekonominya akan membaik. Kalau tadinya buruk, maka dengan sholat ekonominya akan membaik. Dari aspek sosialnya akan membaik. Jika tadinya dia termasuk orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat, dengan sholatnya dia kemudian akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh masyarakatnya. Dari aspek kehidupan keluarganya akan baik. Tadinya keluarga itu tidak harmonis. Tadinya keluarga itu penuh dengan ribut-ribut. Maka dengan sholatnya dia akan dapat menggapai kebaikan dari kehidupan keluarganya. Sehingga kehidupan yang harmonis, yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah itu akan didapatkan. Karena apa? Karena sholatnya. Alhasil dari seluruh lingkup kehidupannya, dari seluruh aspek kehidupannya itu akan membaik karena sholatnya. Tidak sampai di situ saja, wa mata bi khairin, dan mati pun ia kelak tatkala wafat akan mati dalam lingkup kebaikan. Yang pertama, dia akan mendapatkan husnul khatimah, dan itu sudah modal utama. Saat kita mati dalam keadaan husnul khatimah, itu sudah modal besar untuk diri kita. Nah, itu Rasul janjikan kepada siapa? Mereka yang melaksanakan sholatnya dengan baik. Kenapa kok sholat kita ini nggak bisa merubah keadaan kita? Tadi sekali lagi, karena kita masih jauh dari sholat sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalahnya. Maka mari kita perbaiki kualitas sholat kita ini agar apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maupun apa yang dijanjikan langsung oleh Allah di balik pelaksanaan sholat itu akan terwujud dalam diri kita. Misalnya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyinggung bahwa sholat yang kita laksanakan itu seyogyanya dapat merevisi, memperbaiki sifat-sifat negatif bawaan manusia. Firman Allah, khuliqal insanu halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a. Ada 3 kriteria sifat labil dan negatif bawaan manusia. Manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a, dalam keadaan memberontak, jiwanya memberontak, tidak bisa menerima. Idza massahu syarru jazu'a, kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan petaka, mendapatkan hal-hal yang tidak pernah dia harapkan dalam kehidupannya ini, halu'a, dia akan berontak, memprotes Allah, seakan-akan dia punya hak protes. Tetapi sebaliknya, kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan keuntungan, dia akan diam-diam saja. Ini 3 sifat labil bawaan manusia. Kata Allah, illal musallin, kecuali mereka-mereka yang melaksanakan sholat. Kecuali mereka-mereka yang melaksanakan sholat. Ini yang dapat mengatasi
sifat labil bawaan manusia tadi itu. Nah, seyogianya dengan sholat itu kita dapat mengkikis habis sifat-sifat labil tadi itu. Tapi kenapa kok tidak sampai hari ini belum berhasil? Maka sekali lagi, kesalahan itu ada pada diri kita, bukan pada sholat. Jadi jangan salahkan nilai agamanya. Jangan katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu nggak relevan. Jangan katakan apa yang difirmankan oleh Allah itu nggak terbukti. Ya. Kenapa? Karena pada manusia-manusia terdahulu, ashabul Rasulullah SAW misalnya, para sahabat Rasul SAW, dan generasi yang berikutnya, itu mereka telah buktikan dengan sholat saja mereka dapat mengatasi segala persoalan kehidupan mereka, dan mereka menjadi manusia-manusia sukses. Kenapa hari ini kita tidak? Berarti yang salah diri kita. Kesalahan itu ada pada diri kita, bukan pada nilai agama. Ya, kita justru enggak, malah kita sudah sholat sudah bertahun-tahun tapi nggak ada perubahan. Kita salahkan sholatnya, kita salahkan nilai agamanya. Jadi jika kita melihat ada kekurangan, maka kekurangan itu bukan pada nilai agama, tetapi kekurangan itu pada diri kita. Jika kita lihat ini sesuatu yang nggak relevan, maka kekurangan itu ada pada diri kita. Kekurangan itu ada pada daya analisa kita di dalam melihat persoalan itu, bukan beragama itu sendiri. Maka anjuran agama adalah hendaknya kita melaksanakan sesuatu dengan penuh ketenangan, dengan penuh wibawa, ya, dalam rangka mengagungkan syiar Allah tadi itu, menghormati ibadah yang namanya sholat tadi itu. Karena hakikatnya sholat itu adalah komunikasi dengan Allah. Mungkin ini yang perlu kita tanamkan kesadaran ini, bahwa sholat itu bukan sekedar kewajiban, tetapi sholat itu adalah kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk berdialog langsung dengan Allah, untuk kita mencurahkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi unek-unek kita, persis seperti yang dicontohkan oleh para generasi-generasi umat Islam terdahulu, sebagaimana sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka dikatakan An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa antum tamshun wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu muttafaqun alaih. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini di sumber periwayatannya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau dalam arahannya untuk kepada umat, manakala telah dikumandangkan waktu sholat, ditegakkan sholat, dilaksanakan sholat itu, maka hendaknya engkau mendatangi sholat itu, atau mendatangi masjid itu, wa antum tas'aun, jangan datang sambil berlari sehingga masuk ke dalam masjid tergopoh-gopoh dan nafas yang tersengal-sengal lalu sholat. Tetapi waktuha wa antum tamshun, datangi masjid itu untuk melaksanakan sholat, Anda cukup berjalan saja. Wa alaikumus sakinah, kewajiban Anda untuk apa itu? Menjaga ketenangan tadi itu. Datang dengan tenang. Ya. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan dari sholat jamaah itu 3 rakaat, ya sudah sholat 3 rakaat. Selebihnya tambah sendiri. Jangan kemudian mendatangi masjid tergopoh-gopoh karena apa? Takut telat, takut ketinggalan. Nggak perlu. Itu tidak perlu dilakukan. Fama adraktumus salata fasallu,
Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapatkan dari sholat jamaah itu, hendaknya kita sholat. Wa ma fatakum fa'timu. Yang ketinggalan dia dilengkapi. Jadi mendapat 3 rakaat misalnya sholat zuhur, ya sudah sholat 3 rakaat. Lalu ditambahkan rakaat yang keempat. Enggak perlu harus lari demi mendapatkan sholat itu secara utuh bersama imam. Tapi enggak, cukup pahalanya sama. Dapat pahala sholat jamaah secara umum, dapat pahala sholat jamaah itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwa sholat jamaah itu lebih afdol 29 kali daripada sholat sendirian. Itu akan kita dapatkan. Ya, meskipun kita masbuk 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, ya, itu tetap pahalanya sama secara umum. Ya. Tapi kalau keutamaannya ya adalah orang yang sholat mendapatkan takbiratul ihramnya imam, itu yang paling afdol. Ya, kalau yang masbuk 1 rakaat itu lebih afdol daripada yang masbuk 2 rakaat. Karena itu menunjukkan bahwa tingkat kepeduliannya terhadap pelaksanaan sholat tersebut. Tapi dalam hal ini nggak perlu tergopoh-gopoh sehingga harus berlari untuk mendatangi masjid dan melaksanakan sholat tersebut. Cukup kita berjalan. Umpama telat ya nggak apa-apa. Yang penting sholatnya itu dilaksanakan dengan cara-cara yang berkualitas.